أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله أما بعد. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الآية. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذين يذكرون الله والذين لا يذكرون الله كمثل الحي والميت. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Terlebih dahulu mari kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tentu memuji dan bersyukurnya bukan hanya sebatas hiasan bibir, tapi memuji dan bersyukur kepada Allah yang didasari oleh hati yang sadar. Sadar atas apa? Sadar betapa besarnya, betapa banyaknya karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Sampai Allah mengatakan, seandainya di antara kalian ada yang mencoba menghitung nikmatku, maka tidak akan pernah bisa sanggup menghitungnya. Saking banyaknya nikmat dari Allah. Nah, tanpa kita sadar bahwa nikmat dari Allah itu begitu besar, maka tidak akan kita bisa bersyukur. Kalau mengucapkan alhamdulillahnya mungkin mudah, tapi hati bersyukurnya itu tidak akan bisa dilakukan kalau hati kita tidak sadar atas besarnya anugerah yang Allah berikan kepada kita. Maka mudah-mudahan lewat majelis yang mulia ini Allah jadikan hati kita hati yang pandai bersyukur atas karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa mari kita sampaikan kepada baginda Rasul, beliau habibana wa nabiyana wa maulana sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada segenap keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, para ulama yang Allah hadirkan di setiap zamannya untuk membimbing kita semua. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba, termasuk umat beliau yang istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya, sehingga pantas dan layak dibersamakan dengan baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam satu kajian, satu majelis yang mudah-mudahan lewat majelis ini Allah turunkan keberkahan kepada kita semua. Yang pertama yang harus diniatkan di dalam hati kita, mari kita sama-sama pastikan langkah kita ke tempat ini adalah langkah ibadah. Langkah ibadah yang niatnya mendekatkan diri kepada Allah, mencari ridho Allah, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sambil istirahat. Jadi ibadah sambil istirahat atau istirahat sambil ibadah? Yang benar itu istirahat sambil ibadah atau ibadah sambil istirahat? Istirahat sambil ibadah. Istirahat sambil ibadah. Berarti sambilannya ibadah berarti.
Niatnya dibalik Pak, bukan istirahat sambil ibadah, tapi ibadah sambil istirahat. Jadi sambilannya itu istirahatnya. Meskipun sedang istirahat, kita tetap punya nilai ibadah. Kenapa saya sampaikan ibadah sambil istirahat? Karena ketika ibadah adalah waktu istirahat terbaik. Kenapa? Karena di waktu ibadah kita betul-betul memasrahkan segala urusan kita kepada Allah. Kalau sudah dipasrahkan kepada Allah kan tenang ya. Sebesar apapun masalah kita, tapi kalau sudah dipasrahkan kepada yang maha besar, selesai urusannya. Sesulit apapun kita, kalau diserahkan kepada sang pemberi solusi, selesai kesulitan kita. Di mana waktunya? Ketika ibadah. Maka niatkan kita ibadah sambil istirahat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mari kita sama-sama melanjutkan kajian yang telah disampaikan di hari Senin yang lalu. Masih ingat tema kajian di Senin yang lalu, Pak? Masih sambil bukan dulu. Penyakit kita, penyakit pengajian ini memang bukan hanya pengamatan, Pak, tapi pengalaman saya pun sama. Jadi memang penyakit ngaji itu kalau tidak dicatat ya lupa. Tapi ya mending ya Pak ya, daripada tidak pernah ingat sama sekali. Mending pernah ingat tapi lupa daripada tidak pernah ingat sama sekali. Di minggu yang lalu atau di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang kondisi hati manusia. Hari ini masih lanjutannya. Sengaja diberikan temanya apa? Ibu sudah baca pamfletnya atau belum? Oh belum. Tema di kesempatan hari ini apa? Menata hati, membahagiakan diri. Lagi-lagi tentang hati ya Pak ya. Kenapa? Karena ini kebutuhan. Karena kebutuhan maka harus dicari untuk dipenuhi supaya kebutuhan rohani kita terpenuhi. Menata hati, membahagiakan diri. Sengaja memang tema ini dipilih karena ini merupakan bagian penting dalam kehidupan kita. Saya yakin bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di tempat ini, bekerja di tempat ini, salah satu yang dicarinya adalah kebahagiaan. Betul atau betul? Betul. Kalau bukan mencari kebahagiaan, apalagi di dunia ini yang kita cari satu-satunya kebahagiaan. Hanya saja di antara kita seringkali salah mencari kebahagiaan itu, salah dalam memahami bagaimana sebetulnya konsep kebahagiaan itu. Dari judul ini kita akan mendapatkan kesimpulan bahwa kebahagiaan itu terletak pada hati kita. Nah hari ini Bapak Ibu sekalian, ini juga lagi-lagi pengamatan dan pengalaman Pak. Kita seringkali mengukur kebahagiaan itu, menyandarkan kebahagiaan itu kepada harta yang banyak. Betul atau betul? Betul. Siapa di antara kita yang bermimpi jadi Raffi Ahmad? Ada? Ada. Tidak ada? Yang bermimpi jadi miliarder ada? Ada? Ada ya Pak ya? Oh, ada. Normal berarti Pak. Kalau tidak ada, jangan-jangan jangan-jangan tidak normal lagi. Jadi memang secara naluriah kita itu berharap, kita itu membayangkan bahwa kalau kita punya harta yang banyak maka kita akan bahagia. Contoh saja, mungkin kita sedikit banyak ada yang berharap seperti Raffi Ahmad, bukan jadi artisnya tapi kekayaannya itu ya Pak. Mungkin di antara kita ada yang pernah berpikir demikian. Karena dalam bayangan kita kalau seperti Raffi Ahmad, uangnya banyak, rumahnya besar, kendaraannya bagus. Itu yang kita cita-citakan. Mungkin kalau kita seperti itu kita akan bahagia. Kita tidak tahu dan kita lupa bahwa di balik apa yang didapatkan oleh Raffi Ahmad ternyata tidak seperti apa yang kita bayangkan. Kebahagiaan yang dialami oleh Raffi Ahmad itu tidak seperti yang kita bayangkan. Saya melihat dalam beberapa media Raffi Ahmad itu, kenapa kalau kita lihat hartanya banyak, rumahnya besar, yang dilakukan oleh Raffi Ahmad itu jam 4 pagi dia sudah bangun.
Jam 4 pagi dia sudah bangun, mulai aktivitas bekerja di situ. Ada yang syuting subuh-subuh, ada yang macam-macam lah. Pulang lagi kapan? Jam 2 malam. Jadi berangkat jam 4 subuh, pulang jam 2 malam. Tidurnya berapa jam? 2 jam. Waktu dengan keluarga atau tidak kira-kira? Dengan bapak-bapak lebih banyak waktu Raffi Ahmad atau waktu bapak-bapak dengan keluarga? Sama. Sama. Kalau waktunya sama ya, tapi kesempatan berkumpul dengan bersama dengan keluarga lebih banyak Raffi Ahmad atau lebih banyak bapak-bapak yang hadir? Syuting luas-luas. Nasib orang rantau gitu. Lebih banyak Raffi Ahmad, saya pulang sebulan sekali katanya. Jadi ini sebetulnya pelajaran sederhana. Jadi di balik kebahagiaan yang kita bayangkan ternyata ada kesusahan yang tidak kita ketahui. Dan kalau kita membayangkan dengan punya harta itu kita bahagia, ternyata salah. Raffi Ahmad pun mengeluh ternyata Pak, dengan banyaknya jadwal syuting dan lain sebagainya sampai tidak punya waktu dengan keluarga. Jangankan waktu dengan keluarga, untuk liburan saja harus menunggu berapa bulan, berapa tahun untuk bisa liburan. Karena satu halnya dihabiskan waktunya untuk bekerja mencari harta. Jadi ternyata kalau kita melihat dari sisi itu, Raffi Ahmad pun tidak bahagia. Dalam media yang disampaikan, ternyata di balik kebahagiaan yang kita lihat pada Raffi Ahmad, ternyata Raffi Ahmad merasakan ketidakbahagiaan dalam satu sisi. Saya ambil contoh lain misalnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu pasti pernah mendambakan memiliki sesuatu, barang-barang yang diinginkan, entah berupa motor atau misalnya berupa handphone dan lain sebagainya. Pernah? Ketika kita dapatkan misalnya handphone baru kita dapatkan, bahagia atau tidak? Bahagia atau tidak? Bahagia. Begitu kita bertemu dengan sahabat kita, ternyata handphonenya lebih bagus daripada kita, kebahagiaannya hilang atau tetap ada? Jujur, sedikit berkurang. Aduh, buat teman saya HP-nya lebih bagus. Itulah pertanda bahwa kebahagiaan kalau ditempatkan pada harta, semu sifatnya. Kalau kita pernah bertemu dalam beberapa kesempatan, mungkin yang hidup di kampung seperti saya, sering menyaksikan anak-anak main di sawah sambil main lumpur, lempar lumpur sambil tertawa riang, giginya terlihat, kompong sebagian. Menurut kita dengan yang memegang HP tapi tadi menyesal karena HP-nya tidak lebih bagus, dengan anak-anak tadi lebih bahagia mana? Lebih bahagia mana? Lebih bahagia yang di sawah apa ya? Padahal HP tidak punya, mobil tidak punya. Itu memberikan pelajaran sebetulnya kebahagiaan itu bukan terletak pada benda, tapi kebahagiaan itu terletak pada masing-masing hati kita. Nah, bagaimana kita mengelola hati kita supaya bisa bahagia? Ketika kita ingin mendapatkan kebahagiaan, maka tata hati kita untuk selalu bersama-sama dengan Allah. Itu kuncinya. Kalaulah misalnya kita diberikan nikmat yang besar, nikmat handphone tadi misalnya, kita akan bahagia dengan handphone itu kalau kita menyertainya dengan ingat kepada Allah. Ketika kita diberikan handphone yang hanya mereknya, boleh saya sebut merek? Boleh ya. Misalnya orang lain mereknya iPhone, saya cuma punya merek Xiaomi misalnya. Ketika kita punya handphone Xiaomi, kemudian kita ingat kepada Allah, kita akan bahagia. Kenapa? Karena Allah telah memberikan handphone ini kepada saya dengan segala kelebihannya, di mana di saat yang sama ada orang lain yang hanya diberi HP Evercross. Masih tahu HP Evercross? Dengan Xiaomi mahalan mana kira-kira? Mahalan mana? Mahalan Xiaomi. Dengan Samsung mahalan Samsung ya Pak. Kalau kita ingat bahwa alhamdulillah Allah telah memberikan karunia yang lebih,
di mana di saat yang sama ada karunia yang tidak Allah berikan kepada kita, dan itu diberikan kepada orang lain lebih kecil nilainya daripada yang Allah berikan kepada kita. Maka akan tenang tidak hati kita? Akan tenang, akan bahagia. Demikian juga kalau kita diberikan kesulitan, tapi hati kita beserta dengan Allah, maka kesulitan yang kita hadapi tidak akan menyiksa kita. Maka saya ingin berkisah satu kisah, bagus sekali. Kisah ini diriwayatkan atau ditulis dalam salah satu kitab Imam Qushairi, namanya Risalah Qushairiyah. Di dalam kitab itu dikisahkan ada seorang ulama di zaman tabi'in namanya Imam Junaid al-Baghdadi. Imam Junaid al-Baghdadi ini, Bapak Ibu sekalian, dia tidak punya harta yang banyak. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan pakaiannya saja hanya punya 2 setel. Kalau punya 2 setel berarti yang satu dipakai, satu dicuci. Satu dicuci, satu dipakai, begitu terus bergantian. Tapi ditakdirkan Imam Junaid al-Baghdadi ini sebagai seorang yang soleh. Tapi sekalipun dia soleh sekalipun dia soleh tetap ada yang membenci. Maka itu sudah jadi sunatullah, sebaik apapun kita, yang mencemooh, yang mencela kita akan tetap ada. Maka tidak usah dipikirkan, kalau ada yang mencemooh kita sudah biarkan saja. Karena sesempurna apapun kita, yang membenci, yang mencela akan tetap ada. Sebaik apapun kita tidak akan pernah lolos dari celaan dan cacian manusia. Termasuk Imam Junaid al-Baghdadi, sudah soleh tapi yang membenci tetap ada. Sampai satu waktu yang membenci itu saking bencinya kepada Imam Junaid al-Baghdadi, berniat untuk membuat Imam Junaid al-Baghdadi marah. Saking bencinya kepada Imam Junaid al-Baghdadi, akhirnya timbul satu ide. Idenya apa? Idenya kita siram saja Junaid al-Baghdadi dengan air yang sangat kotor. Dalam satu riwayat disebutkan airnya itu adalah air bekas mencuci ikan. Kira-kira airnya bau atau tidak? Oh, baunya sudah kotor, bau amis dan lain sebagainya lah. Akhirnya singkat kisah, begitu Imam Junaid al-Baghdadi akan pergi ke masjid, di tengah-tengah perjalanan dicegat, kemudian disiramlah dengan air kotor tadi. Apa yang terjadi? Imam Junaid al-Baghdadi tersenyum, senyum-senyum sendiri ketika disiram dengan air yang kotor. Menurut pikiran kita, apa yang ada dalam pikiran Imam Junaid al-Baghdadi sampai bisa tersenyum padahal sudah dizolimi? Tebak-tebakan kalau benar hadiahnya umroh. Bayar sendiri tadi. Brosurnya. Ada yang tahu? Dalam pikiran kita apa yang terjadi? Kenapa Imam Junaid al-Baghdadi dizolimi tapi dia masih tersenyum? Kalau tersenyum kan tanda bahagia ya Pak ya? Tidak mungkin orang tersenyum itu tidak bahagia. Menderita itu pasti terlihat dalam wajah, terlihat dalam mata, dan mata itu tidak bisa bohong. Tapi Imam Junaid al-Baghdadi dizolimi tersenyum sekali. Sampai yang menzolimi tadi terheran-heran. Hai Junaid al-Baghdadi, bukankah aku telah menzolimimu? Kenapa engkau masih tersenyum? Jawaban Imam Junaid al-Baghdadi, kata Imam Junaid al-Baghdadi begini: Man istahaqqanna fasulahu bil ma'i la yanbaghi lahul ghadbu. Kata Imam Junaid al-Baghdadi, bagi diriku, bagi orang yang berhak mendapatkan neraka Allah, bagi orang yang berhak mendapatkan siksa Allah seperti diriku karena banyak dosa, kemudian mendapatkan remisi. Apa remisi itu? Keringanan hukuman. Lalu mendapatkan remisi, la yanbaghi lahul ghadbu, maka tidak pantas baginya untuk marah. Ketika dizolimi, Imam Junaid al-Baghdadi dalam pikiran dan hatinya yakin bahwa Allah itu sedang ingat kepada Allah, dan dia yakin bahwa Allah sedang mengurangi keburukannya, mengurangi dosanya dengan sebab dizolimi tadi. Sehingga ketika dizolimi itu yang dirasakan Imam Junaid al-Baghdadi bukan merasa rugi, tapi merasa apa? Merasa apa? Merasa untung.
Imam Junaid al-Baghdadi dizalimi oleh manusia merasa untung. Kenapa? Karena dibalik dizalimi Allah sedang memberikan remisi, Allah sedang memberikan pengurangan dari dosa-dosa Imam Junaid al-Baghdadi, dan dengan sabarnya maka dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melihat satu kisah ini, dizalimi tapi merasa bahagia. Ketika dizalimi tapi dia tetap merasa bahagia hatinya. Kenapa? Karena ingat kepada Allah. Dia yakin bahwa ketika dia dizalimi, Allah sedang memberikan remisi pengurangan hukuman tadi. Coba kalau dia tidak ingat kepada Allah, apa yang akan dilakukan? Membalas. Bisa jadi berantem mungkin ya. Kalau kita mungkin seperti itu. Tapi Imam Junaid al-Baghdadi dizalimi tapi justru merasa untung karena ingat kepada Allah. Itulah yang difirmankan oleh Allah, fabashshiris shabirin. Jadi kan biasanya sesuatu yang sulit itu akan identik dengan kesabaran, dan kesabaran itu akan identik dengan kesulitan. Makanya dalam satu ayat Allah menyampaikan, wa nabluukum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyyiris sabirin. Orang yang diuji dengan berbagai macam kesulitan. Bentuknya bisa jadi rasa takut terhadap bencana, takut terhadap musibah, dengan diuji dengan lapar, diuji dengan kekurangan ekonomi, diuji dengan sakit dan lain sebagainya, berbagai macam kesulitan. Kalau dia sabar, cirinya sabar itu ingat kepada yang memberi ujian. Tabashshiris sabirin, maka Allah akan memberikan kabar gembira. Sehingga begitu datang kabar gembira itu hatinya menjadi bahagia. Diberikan kesulitan tapi dia tetap merasakan bahagia. Sudah bisa merasakan seperti itu atau belum? Kenapa sebabnya? Karena tidak menyertakan Allah dalam kesulitan itu. Seperti Imam Junaid al-Baghdadi tadi, bayangkan dicaci. Kalau kita di posisi Imam Junaid al-Baghdadi, pakaian yang cuma 2, mending kalau pakaian kita banyak ya Pak ya. Imam Junaid al-Baghdadi itu pakaiannya cuma 2 setel, satu basah, satu dicuci, yang satunya lagi yang sedang dipakai basah, kotor. Maka sulit sekali posisi Imam Junaid al-Baghdadi. Tapi dalam posisi sulit pun, karena yang diingat Allah sehingga dia bersabar, yang kemudian dengan sabar itu Allah turunkan kabar gembira ke dalam hatinya, seolah-olah Allah mengatakan, hei Imam Junaid al-Baghdadi, kamu dengan sebab dizalimi telah diampuni sebagian dari dosa-dosamu dan aku ganti dengan pahala. Kalau kita sedang dalam kondisi terjepit, kemudian datang informasi ke dalam hati kita, hei Bapak Ibu, dengan sebab terjepitnya Bapak Ibu diampuni seluruh dosa-dosanya dan aku berikan pahala kepada Bapak Ibu sekalian. Kata Allah begitu. Senang atau tidak? Bahagia atau tidak? Meskipun dalam keadaan terjepit akan tetap merasa bahagia. Kalau bersama dengan siapa? Dengan Allah. Jadi kalau bersama dengan Allah maka akan terus merasakan bahagia. Kesulitan apapun yang dialami akan tetap merasakan bahagia. Kesulitan apapun yang dialami, kesulitan itu tidak akan membuat hatinya tersiksa, karena dia yakin di balik kesulitan itu ada hikmah yang besar yang akan Allah berikan kepada dirinya. Jadi kalau disertai dengan Allah, ingat kepada Allah, maka Allah akan turunkan ketenangan dalam keadaan apapun diri kita. Dalam keadaan terjepit, dalam keadaan lapang, dalam keadaan sakit, sehat, Allah tetap akan memberikan kabar gembira ke dalam hati kita kalau hati kita beserta dengan Allah, kalau hati kita ingat kepada Allah. Maka Allah mengatakan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, maka akan tenang hati kita. Jadi kalau selama ini kita diberikan musibah tapi kita merasa tersiksa, berarti hatinya belum beserta dengan Allah. Hatinya belum ingat kepada Allah. Karena janji Allah, kalau engkau ingat kepadaku, kata Allah, Allah akan berikan ketenangan.
Terserah kondisinya punya uang atau tidak punya uang, terserah kondisinya sehat ataupun sakit, terserah kondisinya terjepit ataupun lapang, Allah tetap akan memberikan ketenangan kalau dia ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kunci Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin tenang, ingin merasakan bahagia, maka tata hati kita untuk selalu ingat kepada Allah. Kalau kita sudah ingat kepada Allah, ketika Allah beruji kita dengan kebaikan, misalnya diberikan harta yang luas itu tidak akan melalaikan kita. Allah uji dengan harta yang sedikit itu tidak akan menyiksa kita kalau kita beserta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini, jadi dengan zikir kepada Allah, maka Allah akan berikan ketenangan ke dalam hati kita. Ada satu lagi kisah Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita bisa belajar dari kisah ini. Ini dialami langsung oleh baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Satu waktu baginda Rasul itu diburu oleh kaum kafirin. Ketika diburu, tentunya akan dibunuh. Kemudian Kanjeng Rasul disertai dengan sahabat terbaik yaitu Abu Bakar As-Siddiq berlari ke atas lembah, ke atas bukit. Kemudian ada satu gua namanya Gua Thur, bersembunyilah di situ. Jadi Nabi Muhammad SAW bersembunyi di situ bersama dengan siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ketika dalam persembunyiannya Abu Bakar As-Siddiq menangis. Kemudian ditanya oleh Rasulullah, "Hai Abu Bakar, kenapa engkau menangis?" Itu Rasulullah heran kenapa Abu Bakar menangis. Kemudian Abu Bakar menjawab, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku sangat khawatir." "Apa yang kau khawatirkan?" "Aku khawatir kaum kafirin menemukan engkau dan engkau dibunuh." Itu baginda Rasul sambil tersenyum mengatakan, "La tahzan." Jangan sedih. Beliau dengan tenangnya sambil tersenyum, "La tahzan," jangan sedih. Kalau lain dengan kita ya Pak, jangankan di posisi baginda Rasul yang akan diancam dibunuh, ada orang datang ke rumah mau nagih utang aja kita rasanya takut ya. Betul. Kadang-kadang ya berbagai macam cara dilakukan, menyembunyikan sendal, bersembunyi di kamar, pura-pura tidak ada, untuk menghindari apa? Menghindari si penagih utang ya. Bayangkan baginda Rasul itu dikejar bukan ditagih utang, mau diambil nyawa, diancam itu nyawanya, bukan hartanya. Kalau harta yang biasa-biasa saja, ini nyawanya yang diancam. Tapi di tengah-tengah ancaman nyawa pun baginda Rasul dengan senyum mengatakan kepada Abu Bakar, "Hai Abu Bakar, la tahzan, tidak perlu bersedih." Kenapa sebabnya? Innallaha ma'ana. Itu yang keluar dari lisan baginda Rasul. Tidak perlu sedih. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah beserta dengan kita. Jadi menurut kalau dalam riwayat ini, dalam kisah ini, apa yang membuat baginda Rasul tenang? Apa yang membuat baginda Rasul tenang? Ingat kepada Allah. Ketika baginda Rasul ingat kepada Allah, mengatakan innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah beserta kita, di saat itu baginda Rasul yakin bahwa pertolongan Allah itu akan datang. Di saat itu baginda Rasul benar-benar yakin bahwa Allah akan menyelamatkan dirinya beserta dengan Abu Bakar As-Siddiq. Tidak takut lagi dengan ancaman kaum kafirin, karena Allah langsung yang menjadi pelindungnya. Dalam keadaan terjepit sekalipun, kalau Allah sudah menjadi pelindung, siapapun yang akan memberikan madarat, maka madarat itu tidak akan sampai kalau Allah sudah menjadi pelindung. Nah, itulah yang ada dalam batin baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Dalam keadaan terjepit sekalipun, beliau tetap tenang. Kenapa? Karena hatinya beserta dengan Allah. Nah, ini rumus Bapak Ibu sekalian. Rumus kalau hati kita ingin tenang dalam keadaan apapun, maka harus beserta dengan Allah. Di dalam hati itu harus kuat, innallaha ma'ana. Kita sedang sakit, innallaha ma'ana. Sedang terjepit, innallaha ma'ana. Allah sedang beserta dengan kita.
Kalau Allah beserta dengan kita, maka madarat apapun tidak akan sampai kepada kita kalau Allah sudah melindungi kita. Dan kalau kita sudah yakin bahwa Allah beserta dengan kita, maka tidak akan Allah berbuat zalim kepada kita. Meskipun lahiriahnya sakit, itu bukan bentuk zalimnya Allah, tapi itu bagian daripada Allah ingin memberikan pertolongan kepada kita. Meskipun lahiriahnya sakit. Maka dalam beberapa keterangan hadis, baginda Rasul itu menyampaikan bagi orang yang sakit itu tidak perlu bersedih. Kenapa? Kata baginda Rasul, orang yang sakit itu diangkat 4 hal. Salah satu diantaranya adalah diangkat dosa. Jadi kalau sedang diangkat dosa, untung atau rugi? Untung atau rugi? Untung. Kalau mendapatkan untung, pantas tidak kita bersedih. Kan tidak ada cerita misalnya kita dagang, atau misalnya kita dapat bonus dari bos, aduh bonusnya banyak sekali. Ada yang seperti itu? Tidak ada. Orang yang dapat untung itu pasti wajahnya bergembira. Dan itu pun yang akan dirasakan bagi orang yang hatinya selalu beserta dengan Allah. Orang yang hatinya selalu beserta dengan Allah, dia akan merasakan keuntungan. Dia akan selalu merasa sedang ditolong, sedang beruntung. Dan dengan sebab sedang beruntung itulah hatinya akan merasa bahagia. Maka kuncinya kalau kita ingin bahagia, teruslah hati kita beserta dengan Allah, maka harus banyak zikirnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini saya ingin tanya, kita hadir di tempat ini, yang sering kita rasakan itu kebahagiaan atau kegelisahan? Kalau selama ini kita hidup dari semenjak Bali sampai dengan detik ini, yang sering dirasakan adalah kegelisahan, apalagi kalau datang akhir bulan sangat-sangat gelisah, berarti hatinya belum beserta dengan Allah. Sebab janji Allah, kalau dia bersamaku, aku akan berikan ketenangan ke dalam hatinya. Maka kalau ingin bahagia, latih senantiasa hati kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka baginda Rasul itu, Bapak Ibu sekalian, mengajarkan tips kepada kita itu ujung-ujungnya untuk kebahagiaan kita. Salah satunya, setelah selesai sholat, baginda Rasul itu mengajarkan untuk kita berzikir, membaca kalimat apa? Salah satu diantaranya Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Setelah selesai sholat, supaya apa? Supaya hati kita terkoneksi kepada Allah, supaya hati kita nyambung kepada Allah, supaya hati kita beserta dengan Allah. Semakin yakin, semakin banyak kita zikir, semakin yakin kita kepada Allah, maka semakin besar ketenangan Allah akan turunkan kepada hati kita. Meskipun dalam keadaan rezeki. Maka mari kita sama-sama belajar untuk menguatkan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kesempatan beberapa saat, beberapa waktu setelah selesai sholat, meskipun hanya 5 menit misalnya, di situ kita menyendiri berdua-duaan dengan Allah, zikir kepada Allah di situ. Itulah waktu terbaik untuk kita berkomunikasi dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang harus sering kita lakukan. Kalau itu saja jarang kita lakukan, maka jangan harap kebahagiaan Allah akan turunkan. Mungkin kebahagiaan itu Allah berikan sesaat, tapi sesaat hilang lagi, sesaat hilang lagi. Kalau ingin permanen, kuatkan zikirnya, karena dengan zikir maka Allah akan tenangkan hati kita. Kalau sudah tenang hati kita, maka akan bahagia hati kita. Kita akan mendapatkan pelajaran dari apapun kondisi hidup kita, baik yang lapang ataupun yang sempit. Kalau kita beserta dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dan hadirat rahimahumullah, itu saja barangkali yang bisa disampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan besar manfaatnya. Sebagai benang merah kita ambil kesimpulan. Jadi kalau kita ingin bahagia, jangan simpan kebahagiaan kita pada benda, tapi labuhkan bahagia kita kepada siapa? Kepada Allah Sang Pemilik bahagia. Hari ini banyak orang mencari-cari kebahagiaan, tapi tidak mendekat kepada sumber kebahagiaan. Banyak orang yang mencari kebahagiaan, tapi tidak mendekat kepada pemilik bahagia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kebahagiaannya menjadi sulit. Kalau kita ingin bahagia yang nyata,
maka dekatilah Allah, perbanyaklah zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dimampukan oleh Allah untuk selalu mengingat Allah, berzikir kepada Allah, dan Allah membahagiakan hati kita dalam keadaan apapun. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita sama-sama akhiri dengan doa. Sebelum doa, mari kita sama-sama beristighfar, bermunajat kepada Allah, bermuhasabah diri terlebih dahulu. Muhasabah itu artinya apa? Mengintrospeksi diri kita, karena bisa jadi banyak dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat di masa lalu yang belum kita minta ampun kepada Allah. Mari kita tundukkan kepala kita pejamkan mata lahir kita bukakan mata hati kita, mata hati yang melihat kesalahan dan aib-aib diri kita sendiri, mata hati yang tidak lagi memperhatikan amal orang lain, mata hati yang tidak lagi fokus menilai amal orang lain, tapi fokus mengevaluasi amal diri kita sendiri. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, detik ini, menit ini Allah sedang menatap hati kita. Allah tahu siapa di antara kita yang hatinya bersih. Allah tahu siapa di antara hati kita yang hatinya kotor. Allah tahu siapa yang merasa hina. Allah tahu siapa yang merasa mulia. Dan Allah betapa cinta sekali kepada orang yang mengaku salah di hadapan Allah. Allah betapa suka sekali kepada orang yang merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang harus kita tekankan ke dalam diri kita. Mari kita belajar menghinakan diri kita di hadapan Allah. Betapa banyak kesalahan-kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja, kesalahan yang masih kita ingat atau kesalahan yang tidak kita ingat, kesalahan dari sebelum mata kita melihat sesuatu yang diharamkan, padahal sesuatu yang diharamkan itu dicatat oleh Allah dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kapan lagi kalau bukan sekarang kita? Dosa dari telinga kita, dosa dari mulut kita membicarakan aib orang lain, berdusta, berkata bohong, itu semua adalah dosa yang akan dimintai pertanggungjawaban. Jangan dikira dosa itu akan dilupakan oleh Allah begitu saja. Sekecil apapun dosa yang kita lakukan tercatat baik dalam sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa kepada orang tua kita, ada di antara orang tua kita yang hari ini sudah tidak bisa ditatap lagi wajahnya. Selama mereka hidup, kita seringkali merepotkan mereka. Kita seringkali menyakiti hati mereka dengan ucapan dan tindakan kita. Belum sempat kita untuk membalas jasa-jasa mereka. Dan itu adalah bagian daripada dosa-dosa yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Dosa kepada anak-anak kita, belum mendidiknya dengan sempurna, sehingga banyak di antara anak-anak kita yang susah untuk ibadah, susah ke masjid, susah untuk beramal baik karena sebab dosa-dosa kita. Dosa kepada istri kita, dosa kepada suami kita, dosa yang kita sadari dan dosa yang kita tidak sadari. Kata Allah, aku mengampuni seluruh dosa-dosa yang diakui, tapi aku tidak akan mengampuni dosa yang tidak diakui. Betapa banyak dosa yang kita tidak bisa akui, saking banyaknya dosa-dosa kita. Maka hari ini mari kita mohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kita, Allah mengampuni seluruh kesalahan-kesalahan kita, dan Allah jaga kita dari segala bentuk kemaksiatan di masa yang akan datang. Mari kita lafalkan kalimat istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. 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 Astaghfirullahaladzim
العظيم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, istighfar kita singkat, masih banyak kurangnya, baru sebatas belajar, tapi mudah-mudahan kalimat istighfar yang kita baca menjadi wasilah datangnya ampunan Allah kepada kita semua. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna hadiyyin al-mahdiyyin ghayra dhalin wa la mudillin barrun rahim jawwadun karim. Allahumma aftah lana wa ladaina futuhal anbiya wal awliya wasyuhada wassalihin bijudika wa karamika birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa yaqinan sadiqan wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ma sa'alaka bihi nabiyyuka wa rasuluka sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nasta'inuka masta'adaka minhu nabiyyuka wa rasuluka sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma tahhir qulubana, Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik. Allahumma tsabbit qulubana ala dinika ya Allah ya arhamar rahimin. Wahai Allah, ampuni seluruh dosa-dosa kami, ampuni seluruh kesalahan-kesalahan kami, bersihkan hati kami dari seluruh maksiat hati, bersihkan hati kami dari seluruh kotoran dan penyakit-penyakit hati yang membuat kami jauh dari rasa bahagia. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, tumbuhkan di dalam hati kami sifat-sifat terpuji, mampukan hati kami untuk senantiasa zikir ingat kepadamu supaya kami mendapatkan kebahagiaan yang hakiki darimu ya Allah. Ya Allah, tetapkan kami dalam agamamu, mampukan kami untuk menjalankan ketaatan kepadamu ya Allah, mampukan kami untuk menjauhi maksiat kepadamu sampai kami datang kepadamu, sampai malaikat mau menjemput kami ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma akhtimna bi husnil khatimah wa la takhtimna ya Allah illa bi husnil khatimah. Ya Allah ya Rabb, satu saat ajal akan datang kepada kami, maka matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Mampukan lisan kami di akhir hayat nanti mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Takdirkan kami menjadi ahli surga. Ya Allah ya Rabb, jangan sampai mati kami menjadi mati yang husnul khatimah, mati di tempat kemaksiatan, mati dalam keadaan sedang bermaksiat kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah ya Rabb, kami sedang berada di alam dunia, berikan hasanah dunia kepada kami, berkahkan rezeki kami, sehatkan badan kami, berkahkan keluarga kami, harmoniskan keluarga kami, berikan seluruh kebaikan-kebaikan dari sisimu di dunia kepada kami. Suatu saat kami akan sampai di alam akhirat, berikan hasanah akhirat kepada hati kami, berikan hasanah akhirat kepada keluarga kami, jadikan kami ahli surga, jauhkan kami dari neraka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan besar manfaatnya.
yang benar itu datangnya dari Allah dan Rasulnya, dan kesalahan itu murni dari kekhilafan, kelemahan dan kebodohan diri pribadi. Mudah-mudahan Allah mengampuni. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.